Astaghfirullah. Yang suka menutupi aib orang lain. Terlihat dari kisah seorang sahabat namanya Ma'iz ibn Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Sahabat yang terjerumus kepada perzinahan. Mungkinkah sahabat Nabi SAW berzina? Maka kita katakan ya, karena sahabat juga manusia. Mungkinkah di zaman Nabi SAW terjadi perzinahan? Kita katakan ya. Dan itu terjadi kepada sahabat Ma'iz ibn Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Ada seorang budak wanita dan dia menjadi penggembala kambing. Budak wanita ini adalah budak dari anak pamannya Ma'iz sendiri. Namanya Hazzal ibn Nu'aim al-Aslami radhiyallahu anhu. Entah hawa nafsu yang menguasai Ma'iz ibn Malik ketika itu, tergoda dengan jariyah budak wanita penggembala kambing ini. Akhirnya kemudian terjadilah perzinahan antara Ma'iz ibn Malik al-Aslami dengan seorang budak wanita penggembala kambing, budak dari anak pamannya sendiri. Namanya Hazzal ibn Nu'aim al-Aslami radhiyallahu anhu. Setelah Ma'iz kemudian terjerumus kepada perzinahan, maka dia menyesal sejadi-jadinya, menangis setiap malam. Kenapa dia sampai terjerumus kepada perzinahan yang diharamkan dalam Islam ini? Akhirnya kemudian dia coba datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mengadukan persoalannya. Kemudian dia mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu kalau aku datang kepada Nabi SAW dan aku ceritakan perzinahan itu, dan aku siap dihukum dengan hukuman rajam, dilempari batu sampai mati? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Ma'iz, apakah sebelum engkau menceritakan kepada diriku ada orang lain yang kau ceritakan kepada orang itu tentang perkara? Kata Ma'iz, tidak, hanya engkau yang tahu. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, istatir bisitrillahi alaika wa la taqshif sitrallahi anka wa tub bainaka wa bainallah wa la tafdah nafsaka ya Ma'iz. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menasihati, sebaiknya tutuplah dosamu dengan hijab Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau buka aibmu kepada orang lain. Bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, cukuplah engkau dan Allah yang tahu. Dan jangan ceritakan kepada orang lain. Akhirnya kemudian Ma'iz pun pulang mendapatkan nasihat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tapi kurang puas. Akhirnya kemudian dia datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ingin menanyakan hal yang sama. Maka jawaban Umar persis seperti jawaban Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, agar Ma'iz jangan berangkat kepada Rasul dan menceritakan perkaranya. Cukuplah bertobat antara dia dengan Allah yang tahu saja. Masalahnya, ketika dia bercerita kepada anak pamannya Hazzal ibn Nu'aim al-Aslami, lain pula jawabannya. Kata Hazzal, dia mengatakan, ya Ma'iz, anta iqtaraftal khati'ah wa la budda an tadhhab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'tarifa hatta uqima alayka hadd rajul. In kunta sadiqan fi taubatik fasallim nafsaka wadhhab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hazzal ibn Nu'aim al-Aslam ini menasihati Ma'iz dan mengatakan, wahai Ma'iz, kalau engkau sudah mengakui kesalahan, terjerumus kepada zina, maka engkau harus datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dosa supaya ditegakkan hukum hudud.
Itu pun kalau memang benar tobatmu dengan sebenar-benarnya. Berangkat kepada Rasul, serahkan dirimu kepada Nabi. Akhirnya kata-kata Hazzal ini terngiang-ngiang di kepala Ma'iz. Dari situ kemudian Ma'iz pun berangkat bersama Hazzal menemui Nabi SAW. Dan itu dikisahkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Sulaiman ibn Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu. Ketika Ma'iz datang kepada Rasul, Ma'iz mengatakan, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahirni." Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, "Waihak, irji fastaghfirillah wa tub ilaihi." Celaka engkau wahai Ma'iz, sebaiknya kau pulang, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbanyak istighfar. Maka setelah Nabi SAW bicara seperti itu, Ma'iz pun kemudian dah pulang. Di tengah jalan masih ragu-ragu. Akhirnya dia kembali kepada Nabi SAW kedua kalinya dan mengatakan, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahirni." Rasul, aku sudah berzina, tolonglah bersihkan aku. Maka sekali lagi Rasul mengatakan, "Waihaka irji ya Ma'iz fastaghfirillah wa tub ilaihi." Kata Nabi SAW, sudah, pulang saja engkau wahai Ma'iz, bertobatlah kepada Allah, perbanyak istighfar, dan jangan pernah kembali kemari. Kemudian Ma'iz pun kedua kalinya dia melangkahkan kaki untuk pulang. Di tengah jalan masih ragu-ragu. Datang lagi kepada Rasul ketiga kalinya. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, zanaitu fatahirni." Rasul, aku sudah berzina loh, bersihkan aku. Akhirnya Nabi SAW, karena sudah bolak-balik sampai 4 kali, kata Nabi SAW, "Kalau begitu pulanglah, nanti keputusannya menyusul." Berangkatlah Ma'iz pulang dalam kondisi bingung karena belum ada keputusan. Kemudian Nabi SAW mengutus orang untuk mengecek kondisi Ma'iz. Jangan-jangan Ma'iz ini error kepalanya, boleh jadi dia gila, dia mengucapkan sesuatu yang di luar nalarnya. Akhirnya kemudian berangkatlah utusan Nabi SAW untuk mengecek kesehatan Ma'iz. Rupanya Ma'iz adalah manusia yang paling berakal di kampung. Tidak ada penyakit gila di kepalanya. Kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW bahwa Ma'iz itu orang yang sehat. Kemudian akhirnya Nabi SAW mengutus lagi dan mengatakan, "Coba cek Ma'iz itu, dia pemabok atau tidak. Jangan-jangan ketika kemarin dia datang kemari dia sedang mabuk sehingga dia nyerocos apa yang dibicarakannya, dia tidak tahu, dia tidak sadar." Akhirnya kemudian utusan Rasul SAW datang ke Ma'iz, memperhatikan, dan Ma'iz itu tidak pernah menyentuh minuman khamr, tidak pernah menyentuh khamr. Akhirnya kemudian orang ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, Ma'iz itu tidak pernah meminum khamr. Artinya akalnya sehat. Ketika kemudian Nabi SAW mengecek, karena bagaimanapun kalau orang gila tidak mungkin ditegakkan hukuman had, atau kalau dia mabuk kan lain pula hukumannya. Kemudian setelah itu dipanggillah Ma'iz. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ya Ma'iz, apakah kau berzina?" Kata Ma'iz, "Ya, aku berzina wahai Rasul." Apakah seperti berzina layaknya seorang suami istri? Maka kemudian Ma'iz mengatakan, "Ya, aku berzina dengan orang yang bukan muhrimku seperti suami istri." Maka Nabi SAW ingat bahwa pengakuan itu sekuat-kuatnya dalil. Kalau ada orang yang mengaku, tidak perlu saksi. Saksi itu didatangkan kalau nggak ngaku. Karena dia sudah mengaku, artinya dia mendatangkan sekuat-kuat dalil. Dari situ akhirnya Nabi SAW kemudian menyiapkan tempat hukuman bagi Ma'iz. Ingat, Rasul tidak pernah merajam siapapun.
Nabi SAW apabila memberikan hukum hudud kepada para sahabatnya, maka Nabi SAW akan menyuruh orang lain. Rasul tidak pernah merajam dengan tangannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Ma'iz pun kemudian dipendam separuh badannya. Mulailah kemudian para sahabat melempar Ma'iz dengan batu dan tulang. Karena bagaimanapun Ma'iz ini sudah menikah masalahnya. Dan ingat hukuman seseorang yang pernah menikah, kemudian dia berzina dalam Islam itu dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah kemudian berzina maka tidak dirajam. Dicambuk 100 kali kemudian diasingkan setahun, kan begitu hukum hududnya. Ketika kemudian Ma'iz mulai dilempari, terasa sakit oleh Ma'iz batu dan tulang yang mengenai badannya itu. Karena tidak tahan sakitnya, dia keluar dari tanah, lari dia. Kemudian dikejar oleh para sahabat, dilempari batu. Rupanya di tengah jalan ada seorang sahabat Nabi SAW tahu bahwa Ma'iz itu lari, dikejar oleh dia. Akhirnya kemudian ditangkap Ma'iz ini, kemudian setelah diikat dilempari lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan Ma'iz pun meninggal dunia dilempari batu dan tulang oleh para sahabat Nabi SAW. Kejadian ini sampai ke telinga Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memanggil Hazal, anak paman daripada Ma'iz ibn Malik al-Aslami, yang menyuruh Ma'iz untuk mengaku dosanya kepada Nabi SAW. Akhirnya Ma'iz pun dirajam dan akhirnya meninggal dunia. Maka Nabi SAW ketika itu menyesalkan kepada Hazal dan mengatakan, ya Hazal, halla taraktumuhu. Wahai Hazal, kenapa engkau membawa Ma'iz melaporkan dosanya kepada aku? Kenapa kau tidak biarkan saja dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Karena sebuah kasus dalam Islam itu kalau sudah sampai ke seorang hakim, maka kasus itu tidak bisa dibatalkan, harus ditegakkan. Dan itu pernah terjadi kepada seorang wanita anak pejabat di zaman Nabi SAW, anak kepala suku, mencuri. Kemudian akhirnya dilaporkan kepada Nabi SAW, kata Rasul, potong tangannya. Maka orang-orang pun kasihan karena dia adalah anak daripada seorang kepala kabilah dan dia pun seorang wanita. Kemudian orang-orang mengatakan, bagaimana kalau minta syafaat kepada Rasul, ampuni sajalah wanita itu. Lewat siapa? Lewat Usama ibn Zaid. Dan Usama ibn Zaid ini adalah anak dari anak angkat Nabi SAW, cucu angkat Rasul, orang yang paling dicintai Nabi. Coba bilang kepada Usama, ada enggak keringanan kepada wanita itu? Nabi SAW langsung marah, ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, dan mengatakan, hancurnya umat sebelum kalian apabila para pejabat kemudian mencuri, maka tidak ditegakkan hukum kepada mereka. Tapi kalau orang fakir, orang rendahan yang mencuri, maka ditegakkan hukuman kepada mereka. Kata Rasul, wallahi lau Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya putriku Fatimah mencuri, ku potong sendiri tangannya, kata Rasul. Artinya perkara itu kalau sudah sampai Rasul, tidak bisa dibatalkan. Makanya kemudian Rasul menyesalkan kepada Hazal dan mengatakan, ya Hazal, halla taraktumu. Kenapa kau tidak biarkan Ma'iz bertobat? Cukup dia dengan Allah saja. Kenapa kau bawa kepadaku? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini ada faedah besar dari kisah Ma'iz. Kemudian Nabi SAW ketika itu melihat ada perselisihan para sahabat tentang bagaimana kematian Ma'iz ibn Malik ini. Sebagian para sahabat ada yang mencela Ma'iz dan mengatakan Ma'iz telah hancur kehidupannya karena dia melakukan zina yang itu sangat aib di mata para sahabat sehingga ditegakkan hukum hudud kepada dia. Tapi sahabat yang lain mengatakan tidak, Ma'iz adalah orang baik dan dia sudah benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Nabi SAW kemudian menegur orang-orang yang mencela Ma'iz
dan mengatakan, sesungguhnya Maiz ini sungguh sudah bertobat dengan taubatan nasuha. Laqad taba taubatan law wuzi'at ala ahlil ardi lakafatu. Sungguh Maiz ini sudah bertobat dengan benar-benar bertobat yang kalau seandainya tobatnya dibagi-bagi kepada banyak manusia, maka cukup untuk itu semuanya. Artinya bahwa kalau sudah ditegakkan hukuman di dunia, maka dia tidak akan diadab di akhirat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa faedahnya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai marah kepada Hazal karena Hazal lah yang kemudian menceritakan aibnya siapa? Maiz ibn Malik. Agar dia melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Rasul tidak suka. Maunya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jangan ngaku. Sudah pulang saja bertobat kepada Allah Azza wa Jalla karena ini adalah aib. Dari sini kita tahu bahwa Rasul itu tidak suka membongkar aib orang dan Rasul itu suka menutup aib orang. Maka ikhwatu fiddin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan kita. Jangan pernah mengorek-ngorek aib orang lain. Kita sendiri banyak aibnya ikhwat. Kenapa kita memandang aib orang lain? Tidak ada manusia yang tidak ada aibnya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menutup kita saja aib kita ini, tentu tidak ada manusia yang menghargai kita semuanya. Kalau seandainya Allah bongkar aib kita ini, tidak ada manusia yang menghargai kita, ikhwan. Tidak ada. Kemuliaan manusia itu karena salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Sittir. Allah itu Maha menutup aib. Kalau Allah Subhanahu wa taala membongkar aib kita, tidak ada manusia yang selamat dari aib. Semua kita punya aib. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, ketika dia ke pasar, kemudian datang murid-muridnya dan mengatakan, "Ya Imam, kau pulang saja, biar barang-barang ini kami yang bawa." Kata Imam Ahmad, "Tidak. Ini barang-barangku, aku yang bawa. Sesungguhnya kalian muliakan aku itu karena Allah masih menutup aibku," kata Imam Ahmad. "Kalau Allah bongkar aibku, tentu kalian akan mengambil pasir dan meletakkan di kepalaku," kata. Lihat bagaimana tawadhunya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menutup aib itu adalah sifatnya para nabi dan sifatnya orang-orang saleh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan di zaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu tersifati dengan sifat malu dan suka menutup diri supaya aibnya tidak kelihatan. Dengan cara apa? Kebiasaan di zaman itu kalau mandi rame-rame, sehingga terkadang aurat mereka tampak dengan aurat yang lain. Kayak kita lah dulu di zaman dulu kan, di kampung-kampung masih ada tuh orang yang di sungai mandi rame-rame, itu kan masih banyak tuh. Tapi zaman sekarang mungkin sudah kurang ya. Nah, sungainya juga sudah banyak limbah kan itu. Mungkin masing-masing juga punya kamar mandi di rumah masing-masing. Kalau dulu kan tidak. Kadang-kadang orang ke sungai rame-rame, laki-lakinya perempuannya sama saja. Lah di zaman Nabi Musa itu terjadi seperti itu. Tapi Nabi Musa itu punya sifat malu dan tidak mau membongkar aibnya. Maka dia mandi sendirian, tidak mau campur dengan Bani Israel. Tapi Bani Israel itu lisannya lancang. Kemudian mengatakan, jangan-jangan Musa tidak mau mandi dengan kami, itu dia punya penyakit di badannya, sehingga dia malu. Akhirnya kemudian Nabi Musa dengar dan tersakiti hatinya. Satu hari Nabi Musa sedang mandi, kemudian diletakkan pakaiannya di atas batu. Allah takdirkan batu itu dibuat berjalan, sementara pakaian Nabi Musa ada di atas batu itu. Ketika melihat batunya berjalan, Musa pun mengejar batu karena hendak mengambil pakaiannya. Rupanya batu itu lewat di tengah-tengah Bani Israel yang sedang mandi. Musa mengejar dalam kondisi telanjang. Kemudian Bani Israel melihat bagaimana tubuhnya Nabi Musa itu adalah tubuh yang paling indah. Barulah kemudian mereka pun terdiam. Lihat bagaimana sifat para nabi itu, mereka menutup aib mereka sendiri.
Makanya Nabi SAW itu kalau hendak buang hajat, maka Rasul akan menjauh dari manusia. Dan di zaman itu kan tidak ada WC umum di zaman Rasul ya. Mungkin jauh ke padang pasir kan gitu. Dan saya alami sendiri. Jadi waktu saya di Yaman itu, di satu tempat namanya Beni Dhobian, itu di belakang markas itu ada namanya sungai yang disebutkan dalam Al-Quran itu Sail Arim namanya. Jadi saya lihat, karena di sana itu susah berkomunikasi. Zaman itu kan belum ada handphone, belum ada WA ya, pakai handphone jadul itu. Handphone jadul tau lah yang ya cuman bisanya hanya SMS saja sama telepon. Itu pun sinyalnya tidak bisa di mana-mana kayak kita sekarang nelpon di mana-mana senang. Di sana susah sinyal. Sinyal itu hanya ada di atas bukit. Jadi kita ini kalau mau nelpon ke keluarga di Indo ini, kita naik ke atas bukit, itu pun sinyalnya hanya ada di satu titik. Sama orang Baduy itu diletakkan satu kayu di situ. Jadi kalau nelpon, teleponnya ditempelkan di kayu. Itu pun baru ada satu darjah, satu garis itu. Sehingga tidak bisa di telinga, harus loudspeaker. Speaker dengar semua kan itu, nggak bisa kan. Jadi satu hari, entah apa tiba-tiba dengar suara tembakan. Rupanya tembakan itu mengarah ke kita. Maksudnya bukan diarahkan ke badan kita, tidak. Maksudnya kita disuruh turun. Jadi kita heran, kenapa disuruh turun? Kawan-kawan ini bingung juga, karena takut juga, misalnya tembakan. Itu bukan petasan, itu betul-betul AK gitu ya. Turun rupanya setelah dicari informasi, karena di sana kebiasaan dan si Baduy, rupanya di bawah itu ada seorang akhwat yang sedang buang hajat. Ya, jadi modelnya di sana itu, pamannya di sini hanya ditutup kain-kain, kemudian buang hajat di situ. Nanti setelah banyak pindah lagi, gitu. Nanti udah terkumpul lagi di situ, pindah lagi. Nanti kalau sudah mungkin 10 titik balik lagi karena sudah kering di situ kan. Ya, Baduy ya. Baduy sekali. Artinya kan di zaman itu kan seperti itu, apalagi di zaman Nabi. Ya, di zaman itu. Bahkan susah di sana, air juga susah. Sehingga di sana syariat istijmar itu memungkinkan gitu. Karena kita merasakan gitu kan, kita mau buang hajat, tidak ada air, terpaksa pakai batu. Karena susah di sana kan. Kalau di sini antum buang hajat pakai batu, ngapain pakai batu? Air banyak kan itu. Dan biasanya tidak bersih pakai batu kan, tapi suci. Karena Nabi SAW yang mengatakan, kalau memang tidak ada air, boleh istijmar. Menggunakan 3 batu kan. Intinya bahwa Nabi SAW ini kalau buang hajat menjauh dari manusia. Dan itu bentuk bagaimana malunya Nabi SAW dari manusia. Dan itulah sifat para Nabi. Tapi lihat, hari ini coba lihat. Kadang-kadang ada orang kita lewat di pinggir jalan, tahu-tahu menghadap ke pohon. Kira-kira mau manjat tuh apa? Rupanya lagi kencing pula di sini. Nggak malu-malu dengan apalagi supir-supir truk. Subhanallah kan itu. Hilang malunya. Tapi lihat bagaimana sifat malu itu. Untuk menutup aib diri sendiri, itu sifatnya para nabi, sifatnya orang-orang saleh. Bahkan ini kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini sedang berjalan di malam hari. Ya, bahasa kitanya belusukan, pemimpin belusukan itu sudah ada di zaman Umar. Allah takdirkan Umar ini melihat ada orang yang berzina. Maka Umar radhiyallahu anhu langsung pergi. Keesokan harinya Umar mengumpulkan orang-orang terdekatnya, para muftinya seperti Ali radhiyallahu an, Utsman ibn Affan dan banyak para sahabat dikumpulkan. Kemudian Umar radhiyallahu an mengatakan kepada mereka, "Ara'aitum law anna imaman ra'a rajulan wa imra'atan ala fahishatin aqama alaihim al-had." Umar, bagaimana pendapat kalian kalau ada seorang pemimpin? Umar tidak mengatakan dirinya. Dia menyembunyikan statusnya dan mengatakan kalau ada seorang pemimpin, kata Umar, sedang berjalan melihat ada laki-laki dan perempuan berzina, apakah bagi pemimpin ini wajib menegakkan hukum hudud kepada orang itu? Itu pertanyaan. Maka Ali radhiyallahu anhu ketika itu memberikan komentar dan mengatakan, laisa dzalika laka ya amiral mu'minin. Itu bukan kewajiban wahai amiral mu'minin.
Tapi Umar mengatakan, tapi aku melihatnya. Seorang imam ini melihat. Kemudian Ali membantah dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, bukankah ada arahan dari Nabi SAW bahwa tuduhan mengatakan si fulan berzina sampai ditegakkan had itu harus ada 4 saksi. Harus ada 4 saksi. Lah Umar ini tidak punya saksi, hanya dia aja melihat. Maka kemudian Umar radhiyallahu an mengambil perkataan Ali radhiyallahu an dan mengatakan, boleh jadi imam tersebut salah lihat. Boleh jadi imam tersebut salah lihat. Padahal dirinya tuh, bagaimana Umar radhiyallahu an mengatakan apa seperti itu? Dia ingin menutup aib orang lain. Tapi kita ini kadang-kadang ada kawan kita mungkin salah, itu diceritakan pula sama orang lain. Aduh, anda lihat si Anu itu di mana? Malam-malam ada di Nagoya, mamanya gitu. Ya boleh jadi dia cari kuliner ya, antum jangan suudon. Ya. Enggak ada di sana. Iya, mungkin dia sedang nyari orang. Harus kasih udzur. Tidak bisa kemudian kita langsung suudon kepada orang. Tutup aibnya. Karena Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutup kelak aibnya pada hari kiamat. Maka tutuplah aib orang lain dan tutup juga aib kita. Jangan menceritakan apapun yang pernah kita lakukan dari aib-aib kita. Contoh saja umpamanya, kita dulu itu mungkin orang bejat, ahli maksiat, bertato di mana-mana. Kemudian hijrah, ngaji, mulailah dia pakai pakaian syar'i. Cukuplah pakaian itu yang menutup tatonya. Jangan diceritakan saya mantan itu, mantan itu. Enggak boleh. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan illal mujahir. Semua umatku dimaafkan kecuali mujahir. Sahabat bertanya Rasul, apa yang mujahir itu? Maka Rasul mengatakan, seseorang yang berbuat dosa di malam hari, kemudian Allah tutup aibnya, di siang hari pula diceritakan. Atau seseorang yang bermaksiat di siang hari, sudah ditutup aibnya, di malam hari pula diceritakan. Itulah mujahir. Maka dua-duanya tidak boleh. Menceritakan aib sendiri ya tak boleh, menceritakan aib orang juga tidak boleh. Bahkan tajasus juga tidak boleh. Tajasus itu mengorek-ngorek aib orang lain. Makanya kemudian ada juga kisah Abdurrahman ibn Auf sebagai penutup. Jadi kisah dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dia mengatakan, aku keluar bersama Umar bin Khattab, kharajtu ma Umar bin Khattab. Aku keluar malam-malam bersama Umar bin Khattab fil Madinah, di kota Madinah. Wa bainama nahnu namshi idh dhahara lana syirajun fantalaqna nauma. Tiba-tiba ada satu rumah itu kok masih terang, yang lain gelap, ini pula terang. Akhirnya kami mendekati rumah tersebut. Ketika kemudian falamma danauna minhu, ketika kami sudah dekat tuh dengan rumah itu, idza babun mughallaq, tiba-tiba pintunya tertutup. Tapi di dalam rumah itu ramai. Ramai, banyak suara gitu ya. Maka Umar langsung mengambil tangannya, kemudian pergi dan mengatakan, atadri man hadza? Wahai Abdurrahman, tahu enggak ini rumah siapa? Maka akhirnya Abdurrahman mengatakan, la, aku tidak tahu wahai Amirul Mukminin. Maka Umar mengatakan, hadza baitu Rabi'ah ibn Umayyah ibn Khalaf. Ini rumahnya Rabi'ah ibn Umayyah ibn Khalaf, dan mereka sedang minum khamar. Mereka sedang minum khamar. Kemudian kata Abdurrahman, bagaimana kalau kita melihat, memastikan betul enggak minum khamr? Maka Umar mengatakan jangan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajassasu, janganlah kalian mengorek-ngorek aib orang. Melihat-lihat, pengen tahu, membongkar, nanya, boleh. Ya. Kalau bisa ada saudara kita melakukan maksiat itu, berikan uzur. Tidak cukup 1 uzur, kasih 2 uzur. Tidak cukup 2 uzur, kasih 3 uzur. Dan begitu seterusnya. Supaya kita ini mendapatkan fadilah menutup aib saudaranya. Kelak Allah akan tutup aib kita pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.